Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Rabb kita untuk yang sekian kalinya, karena masih memberikan banyak pemberiannya yang kita tidak bisa mengira karena sangat banyaknya, khususnya karunia-Nya agar kita mencari ilmu. Pada malam hari ini kita mengkaji sirah perjalanan hidup. Sirah itu artinya perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya sirah ini kita berharap mendatangkan cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang awam ketika dia membaca biografi seseorang, untuk mempelajari hidup biografi orang itu, kemudian meneladani biografi orang itu dan menumbuhkan cinta kepada orang itu, maka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih berhak. Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari sirahnya seperti malam hari ini, maka kita adalah mensyukurinya, karena dengan mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangkan cinta kita kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rajulu ma'aman ahabba, orang itu nanti akan dikumpulkan dalam kehidupan akhir dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka di antara para sahabat yang dijamin masuk surga, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Maka karunia Allah agar kita mencari ilmu ini adalah karunia yang kalau kita runut adalah karunia yang besar, agung. Belum lagi seiring dengan karunia ini kita berarti masih diberikan sehat, karena kita datang ke sini. Kalau sakit ya nggak akan datang ke sini. Kita juga diberikan umur, yang itu semuanya tidak bisa dinilai dengan rupiah karena sangat banyaknya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Seluruh kehidupannya adalah uswah. Adalah teladan bagi kita. Yang adalah kita mengikutinya. Semoga dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam kita tidak terhalang mendekati telaganya. Pada saat nanti kita dikumpulkan di mahsyar, kita kehausan, tidak ada minuman ketika di mahsyar, matahari didekatkan, tidak seperti dalam kehidupan dunia kita haus, ini ada teh, itu ada air mineral. Nanti dalam kehidupan mahsyar tidak ada yang punya air kecuali para nabi, para rasul. Ya, siapa yang bisa mendekatinya? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, ajarannya. Maka bagaimana kita akan mengikuti sunnahnya kalau kita tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengkajinya? Makanya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, dia mengatakan nggak mungkin kita akan mencintai sunnahnya kalau kita tidak pernah mengkajinya. Kita kaji, kemudian kita pahami, ya kan, itu akan mendatangkan cinta, kemudian kita amalkan. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya beliau, ahlus sunnah.
ahlus sunnah. Ya, yang namanya ahlus sunnah itu senantiasa berpegang dengan sunnah. Tapi bagaimana kita berpegang dengan sunnah kalau kita tidak mengetahui sunnah? Kita nggak pernah ngaji hadis, ya, nggak pernah ngaji Al-Quran, ngaji hadis. Bagaimana kita akan berpegang dengan sunnah? Semoga kita termasuk golongan ahlus sunnah. Para jamaah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, ya, awal-awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Sa'ad bersama dengan ibu susuannya, ya, bersama dengan ibu susuannya. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibu susuannya menyaksikan banyak sekali keajaiban, banyak sekali keberkahan dengan tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka. Makanya setelah 2 tahun lamanya, saat dimana Halimah radhiyallahu ta'ala anha harus mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya, dia minta kerelaan dari ibunya untuk merelakan putranya kembali bersama dengan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Karena apa? Karena anak ini berkah. Mulai dari sejak kepulangan Halimah bersama dengan bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju perkampungan Bani Sa'ad, mereka mendapati banyak sekali keberkahan. Ya. Jadi keledai yang sebelumnya ditumpangi oleh Halimah ketika berangkat ke Mekah itu lemah, tapi ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat sampai bisa mengalahkan tunggangan orang-orang dari kabilah Bani Sa'ad yang lainnya, ya, lebih cepat. Demikian juga ketika sudah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, bagaimana binatang ternak, ya, keluarga Halimah Sa'diyah itu banyak mengeluarkan susunya sehingga bisa diminum oleh keluarga ini, tapi tidak dengan yang lainnya. Maka dari itu akhirnya setelah 2 tahun minta kerelaan dari ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Aminah, agar direlakan kembali bersama dengan mereka. Sampai akhirnya pun mereka relakan. Nah, kemudian setelah berapa saat tinggal di sana, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Muslim, ya. Dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang ada di sana. Fa akhadhahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbi. Kemudian malaikat Jibril itu menangkapnya, membaringkannya dan membelah dadanya. Fastakhrajal qalba, kemudian mengeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu alaqatan, kemudian dari hati itu dikeluarkan segumpal darah. Faqala, kemudian dia mengatakan, yakni malaikat Jibril, hadza khaddu syaitanu minka, ini bagiannya setan dari dirimu. Tsumma ghasalahu, kemudian dicuci. Fi tastin min dhahabin, dari wadah yang terbuat dari emas, bima in Zamzam, dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu, kemudian dikembalikan, ya kan? Tsumma adau ila makani, dikembalikan ke tempatnya. Wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi, yakni dhi'ruh. Adapun anak-anak yang lain, yang teman mainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari-cari ibunya, yakni ibu susuannya, dan mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbalu, akhirnya orang-orang dari Bani Sa'ad akhirnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muntaqiul laun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati wajahnya itu berubah, ya, wajahnya berubah, pucat. Anas, perawi daripada kisah ini, mengatakan waqad kuntu ara atharul mikhyat fi sadri, aku telah melihat bekas jahitan itu berada di dadanya. Jadi bekas jahitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibelah itu kelihatan, ya, kelihatan. Nah, dalam riwayat Abu Naim dari Ibnu Katsir ada tambahan rincian
Rinciannya seperti ini. Ya, Nabi SAW mengatakan kanat hadonati, adalah ibu susuanku min Bani Sa'ad bin Bakrah. Ibu susuanku itu dari Bani Sa'ad bin Bakrah. Fangtolaktu ana wabnun laha, aku dan anak dari ibuku, ya, aku dan anak dari ibuku, berarti ini adalah saudara sepersusuan, ya, saudara sepersusuan. Jadi walaupun kakak itu ya tetap jadi saudara sepersusuan. Jadi aslinya kalau seorang anak ya menyusu kepada seorang ibu, mesti ibu ini kan punya anak, maka ini jadi saudara sepersusuan. Demikian juga dengan kakak ataupun adiknya menjadi saudara sepersusuan. Nah, maka aku dan anaknya fi bahmin lana, maka aku dan anaknya bertolak pergi menuju binatang ternak kita. Ya, ketika itu ya bukan hanya sekedar pemimpin tapi juga turut mengembalakan binatang ternak mereka. Walam na'khud ma'ana zadan, dan kami belum membawa bekal. Fakultu, maka aku katakan, ya akhi, saudaraku, idhab, ya, idhab fa'tina bizadin minti ummina. Wahai saudaraku, pergi, ya, bawakan bekal dari ibu kita. Fangtolako akhi, maka kemudian saudaraku ini bertolak. Wa makahtu indal bahmi, dan aku berada di tengah-tengah binatang ternakku. Fa'aqbala ta'irani abyadani, kemudian tiba-tiba ada dua burung berwarna putih, ka'annahuma nusrani, seolah-olah itu seperti elang besar. Elang kan besar, ya, jadi elang itu besar. Faqala ahaduma li sahibihi, kemudian salah satu dari mereka berdua ini berkata kepada temannya, ahuwahu, apakah ini yang dimaksud? Apakah ini yang dimaksud? Maka salah satunya mengatakan, na'am, iya. Fa'aqbala yatabadaroni, kemudian keduanya bergantian mendekatiku. Fa'akhadhani, keduanya kemudian menangkapku. Fabatohani, kemudian membaringkanku. Lilqafa, di atas tengkukku. Fasyaqqa batni, kemudian setelah itu keduanya itu membelah perutku. Ya, keduanya membelah perutku. Kalau di sini disebutkan batni. Tsumma stakhraja qalbi, kemudian dikeluarkan hatiku. Fasyaqqa, kemudian dibelah. Fa akhraja minhu alaqataini saudawaini, kemudian dari hatiku itu dibelah lagi, kemudian dikeluarkan ya dua gumpal darah hitam. Qala ahaduma li sahibi, salah satu dari kudanya berkata kepada temannya, itini bima'in thaljin, bawakan kepadaku air salju. Faghasala bihi jawfi, kemudian keduanya ya membersihkan ronggaku dengan air salju itu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, itini bima'in baradin, bawakan kepadaku air embun. Faghasala bihi qalbi, kemudian setelah itu hatiku, keduanya membersihkan hatiku. Tsumma qala, kemudian salah satunya mengatakan, itini bisakinah, bawakan ketenangan. Ya kan, bawakan ketenangan. Fadharuha fi qalbi, kemudian ketenangan itu diletakkan di dalam hatiku. Tsumma qala ahaduhuma, kemudian salah satu berkata kepada yang lainnya, khottahu, jahit. Fa khottahu wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah, kemudian dijahit dan kemudian ditutup dengan hatiku dengan tutup kenabian. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis juga oleh Adzabi dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, para jamaah, ini ada tambahan yang lebih rinci lagi ya. Jadi tambahan yang rinci dalam riwayat ini ya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada saudaranya, pergi ambil bekal yang sudah disiapkan oleh ibu kita. Kemudian tiba-tiba ada dua cahaya seperti elang. Kemudian salah satunya berkata, apakah dia orangnya yang dimaksud? Maka dikatakan iya dia. Akhirnya didatangi, ya kan, dipegang, kemudian dibaringkan di atas tengkuknya, kemudian dibelah perutnya, kemudian dikeluarkan dari hatinya dan seterusnya sebagaimana tadi kita kisahkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan dalam kitab ini, akhirnya ibu susuannya khawatir. Jadi ibu susuannya yakni Halimah ya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah terjadi yang seperti ini pada yang lainnya. Ya, kalau dalam riwayat Anas tadi dikatakan
Anak-anak mengatakan Muhammad dibunuh. Ya, bagaimana tidak dibunuh? Wong dadanya dibelah kok. Pada masa itu sesuatu yang aneh ketika itu, bukan sesuatu yang biasa, nggak seperti masa sekarang ya. Ada pembedahan sampai orang itu kan seorang dokter itu dia punya spesialisasi bedah. Bedahnya pun itu macam-macam. Ada bedah kepala ada, ya kan? Ada bedah perut ada, ya. Jadi seperti itu. Jadi bedahnya macam-macam. Kalau dulu sesuatu yang luar biasa. Orang sampai dibedah perutnya. Nah, jadi akhirnya khawatir, ibu susuannya khawatir, ya kan? Akhirnya dia bergegas membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya di Mekah. Kemudian dia berkata kepada ibunya, ibu kandungnya, yakni Aminah, ada itu amanati wa dhimati. Sudah, aku tuntaskan amanahku, aku tuntaskan tanggunganku, sudah, aku kembalikan saja. Aku khawatir. Kemudian hadatsat billadzi jara, kemudian dia menceritakan. Jadi Halimah menceritakan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Khawatir. Jadi ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka Halimah khawatir. Sampai ketika dibawa di Mekah juga khawatir. Tetapi kemudian ditenangkan oleh ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia berkata, inni ra'aitu khina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adaat minhu qusur asyam. Aku sendiri bermimpi ketika aku hamil dia, ya kan, keluar dari diriku cahaya yang menerangi istana-istana yang berada di Syam. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga dengan informasi dari ini, ya, maka Halimah faham ini bukan orang sembarangan, ini akan menjadi orang besar. Jadi anak dia itu akan menjadi orang yang besar. Ini salah satu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang menjadi sebab kenapa Halimah itu termasuk yang mengikuti dakwahnya Nabi. Ya, jadi yang mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menerima Islam. Ya, dia menerima Islam. Nah, jadi dari informasi ini akhirnya dia tenang, ya kan? Dia tenang. Kemudian ya tetap mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Nah, peristiwa ini terjadi menurut pendapat yang paling rajih, yang kuat adalah pada tahun keempat dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan peristiwa yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti juga dibelah untuk yang kedua kalinya pada saat beliau di Isra dan di Mi'rajkan, ya. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perutnya, dadanya dibelah untuk yang kesekian kalinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu peristiwa ini bagi kita, ya, umatnya, ada faedah. Ada pelajaran, ya, ada faedah, ada pelajaran, dan pelajaran ini tentunya pelajaran-pelajaran yang bisa menguatkan iman kita. Jadi pelajaran-pelajaran yang bisa menguatkan iman kita, meningkatkan iman kita. Kita kan sangat dianjurkan, ya, senantiasa meningkatkan iman, ketakwaan kita, ya, seperti kalau khotib Jumat itu mengawali khutbahnya itu kan senantiasa mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Cara meningkatkan iman itu bagaimana? Ya, diantaranya ini, mempelajari sirah, kemudian mengambil faedah pelajaran dari sirahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diantara pelajaran dari kisah ini, yang pertama, peristiwa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disaksikan, ya, saksinya banyak. Kalau pada masa sekarang saksinya itu dengan ini, ya, divideokan kemudian disebarluaskan. Tapi kalau pada masa dulu sekian orang bersaksi sudah kuat, ya, itu disaksikan, ya kan, oleh banyak orang, merupakan isyarat bahwa beliau itu dipersiapkan, ya, beliau itu dipersiapkan. Jadi dari awal beliau itu memang dipersiapkan. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dipersiapkan untuk menjadi seorang utusan. Memang betul, ya. Kalau misalkan akhirnya beliau membawa risalah, memang dari awal itu sepertinya beliau dipersiapkan by design. Istilahnya itu by design, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Untuk membawa sesuatu yang manusia itu mengetahuinya. Memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Ya kan, itu sedari awal sudah disiapkan. Di mana dalam peristiwa ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dioperasi, dibelah dadanya, dibelah perutnya untuk membersihkan hatinya, ya, khususnya dari gumpalan darah hitam. Kemudian dicuci hatinya, ya kan, dengan air zam-zam. Yang mana ini sebenarnya adalah tathhir hissi dalam rangka tathhir maknawi. Jadi pembersihan hissi, jadi pembersihan lahiriahnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan. Ini kan hissi, bisa kita lihat, bisa kita indra. Tetapi sebenarnya yang mau dibersihkan itu adalah batinnya. Ya, yang mau dibersihkan itu adalah batinnya. Dari apa? Dari setan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum. Mulai dari awal itu memang sudah maksum, artinya terjaga. Maksum itu terjaga, nggak mungkin melakukan dosa. Ya, makanya terdahulu pernah kita sampaikan, ya, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika masih kecil dia pun mainnya nggak seperti anak-anak pada umumnya, tapi tetap dijaga. Ketika anak pada seusianya itu main, ya, dengan gamisnya, mereka membawa batu, konsekuensinya mereka harus mengangkat gamisnya. Kalau gamisnya diangkat maka tersingkap auratnya. Tiba-tiba datang malaikat yang memukul beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak melakukan itu. Jadi mulai dari kecil sudah dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tengah gembalaannya, kemudian mendapati, ya kan, di dalam kota ada rame-rame, ya, ada hajatan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen mendatanginya, pengen melihatnya. Tapi belum sampai di tempat tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur sampai dibangunkan oleh matahari, oleh panasnya matahari, teriknya matahari. Ya kan? Pada kesempatan yang lain juga sama seperti itu. Sampai sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak punya sedikit pun keinginan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Karena dalam acara-acara seperti itu mesti ada maksiatnya, mesti ada dosanya. Nah, ini para jamaah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga, mulai dari kecil memang sudah dijaga. Nah, karena dari awal ini, berawal dari ini. Jadi berawal dari peristiwa ini. Jadi yang dibersihkan itu adalah hatinya, tetapi, ya, bukan hanya sekedar yang bisa kita indra bahwa hatinya yang dibersihkan, tetapi lahiriahnya yang hakikatnya sebenarnya dibersihkan. Orang-orang melihat, ya kan, orang-orang di situ melihat, ya kan, agar semuanya yakin, ya, agar semuanya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu beda dengan yang lain. Ya, jadi bitamyizihi anhum, beda. Nabi SAW beda dengan yang lain, beda dengan yang lain. Nah, innama kana dzalika idzaman wa ta'ahuban lima sayalqa alaihi. Ya, ini semuanya dalam rangka idzam. Makanya orang-orang kan mengagungkan, ya kan, orang-orang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, ya kan, mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang luar biasa, beda, nggak ada padanannya, mulai dari dulu sampai sekarang, ya kan. Dan ini sebagai bentuk persiapan akan tanggung jawab dia, bahwa dia nanti akan bersihkan segala macam kekotoran yang ada di muka bumi ini dengan risalahnya. Kemudian pelajaran berikutnya, kalau yang pertama tadi, ya kan, ini sebagai persiapan, peristiwa ini sebagai persiapan, ya, persiapan bahwa memang beliau disiapkan untuk menjadi seorang utusan. Pelajaran yang kedua, fi hadhil haditsati isyarah ila usmatir rasul. Ya, dalam peristiwa ini ada isyarat bahwa beliau itu maksum mundu sughri, mulai dari sejak kecil. Jadi dia itu maksum mulai sejak kecil. Ada pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum mulai kapan? Apakah sejak dia menjadi rasul? Ya kan? Apakah dia sejak menjadi rasul dia itu maksum? Enggak, jawabannya mulai dari kecil. Jadi mulai dari kecil, sebelum beliau itu balik. Jadi mulai dari kecil beliau itu sudah maksum, dia itu sudah terjaga. Waqad uzila minhu khadus syaiton, telah dihilangkan dari dalam dirinya bagian setan. Ya, beda dengan kita. Kita ini punya dua kecenderungan. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini diilhami keinginan untuk berbuat fujur dan berbuat takwa.
Ya contohnya para jamaah, ya misalkan ya kita mau ngaji. Kadang pada diri kita ini ada dorongan untuk ngaji, motivasi untuk ngaji, tapi di yang lainnya itu ada dorongan untuk melakukan selain daripada ngaji yang tidak bermanfaat. Ya, kadang seperti itu. Ngaji apa, menyelesaikan urusan ini, menyelesaikan urusan itu dan lain sebagainya. Ya, sering kali kan kita seperti itu. Mau ngaji mesti ada pilihan yang lain. Mau melakukan ketaatan mesti ada pilihan yang lain. Ya, mesti ada pilihan yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini diilhami keinginan untuk berbuat takwa dan keinginan untuk berbuat fujur. Ya. Nah, kalau kita milih yang takwa, maka kita beruntung. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Maka beruntung orang-orang yang ya qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bersihkan dirinya dari keinginan berbuat fujur, kemudian dia milih takwa. Ya, beruntung. Ya, bagaimana enggak beruntung? Ya seperti dalam surat Fatir ayat 20 ya ayat 29 kalau tidak salah. Jadi disebutkan ya kita ini dalam kehidupan dunia ini kan hakikatnya berdagang dengan Allah. Ya, Allah membeli waktu kita untuk sholat, untuk membaca kitabullah, ya, untuk bersedekah secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Bayarannya apa? Surga. Ya, bayarannya surga. Jadi bayarannya surga. Ya. Nah, ketika kita milih, saya tak tegakkan sholat, waktunya sholat, sudah tinggalkan semuanya. Saya tak banyak-banyak baca Al-Quran. Jangan dengarkan nyanyi lah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, ya kan? Jangan melantunkan nyanyian, laguan dan lain sebagainya. Mending baca Al-Quran saja, murojaah hafalan. Ya, apa yang kita lakukan nanti akan dihargai dengan surga. Nggak akan rugi kita. Nah seperti itu. Nah maka ketika kita milih hal seperti itu, maka kita akan beruntung. Qad aflaha man zakka, maka beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Wis tak paksa harus sholat, saatnya kerja udah tutup sholat. Ya, rizki itu yang ngatur Allah. Ya, rizki yang ngatur Allah. Waktunya sholat tinggalkan jamaah. Ya, seperti itu. Demikian juga baca Al-Quran. Kita harus melangkahkan diri untuk baca Al-Quran. Nah seperti itu. Maka orang seperti ini beruntung. Tapi waqad khaba man dasa, tapi merugi orang-orang yang mengotori dirinya, lebih memilih berbuat fujur. Nah, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dari kecil sudah dijaga. Jadi dari kecil memang sudah dijaga. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah maksum. Ya. Jadi fa wala yazalu tiflan mimma ya'ni annahu sayang sya'nas ahla nasiba li syaiton fi. Bahwa dia nanti akan tumbuh, berkembang menjadi dewasa. Ya, di mana pada dirinya enggak ada bagian setan sama sekali. Mahfudun hifdzan khassan. Beliau itu dijaga dengan penjagaan khusus. Dibedakan dari yang lainnya. Ibnu Hajar berkata tentang kisah ini. Wa kana hadza fi zamanit tufulah. Ini terjadi ketika beliau masih anak-anak. Fanasa ala akmalil ahwal minal ismah minasyaiton. Maka beliau tumbuh dalam keadaan yang paling sempurna, dijaga dari setan. Jadi dia tumbuh ya dalam keadaan yang paling sempurna, dijaga dari setan. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengimani peristiwa ini, ya kan, dan mengimani, membenarkan peristiwa ini, maka kita akan yakin, oh, dari awal memang beliau ini sempurna, ya. Lain halnya kalau misalkan, oh dia dai, tapi dia dulu orangnya suka begal, tapi sekarang orangnya taubat. Nah itu beda lagi. Kalau dari awal memang dia itu dari awal itu orangnya sudah lurus, orangnya sudah baik, orang yang bertakwa dan lain sebagainya, udah sempurna. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang sempurna, nggak ada padanannya. Jadi orang yang sempurna. Karena memang Allah SWT sengaja memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sengaja memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fi haditsati syaqqis sadri darsun fi hududil aql. Dalam peristiwa pembelahan dada ini, ya, ada pelajaran
perihal keterbatasan akal. Wa ila ayyi hududin na'mal uqulana fi nusus. Ya. Akal kita ini ada keterbatasan. Akal kita ini nggak bisa menjangkau semua yang ada di nas. Ya. Dan bagaimana seharusnya kita ini memperlakukan nas? Jadi bagaimana kita ini seharusnya memperlakukan nas? Ya, terhadap semua firman Allah, maka kita harus mendengar dan taat. Kepada semua sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ini diperintahkan untuk mendengar dan taat. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada masa itu, sekali lagi, tadi kita sampaikan, peristiwa bulan dada itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena perkembangan ilmu kedokteran ketika itu tidak seperti sekarang. Sekarang orang itu kalau mau dibelah dadanya itu harus dianestesi, dibius. Ya kan? Jadi harus dibius. Bagaimana enggak dibius? Dan biusnya macam-macam. Ada yang lokal, ada yang interlokal. Seluruhnya. Ya, ini kemarin keponakan saya juga operasi, ya, main sepak bola di pondok terjatuh, akhirnya operasi. Padahal barusan masuk pondok ya. Qadarullah, masyaallah. Nah, jadi ketika itu enggak seperti sekarang. Sekarang saja yang ngurusi para jamaah, yang ngurusi bius itu ada spesialis tersendiri, namanya spesialis anestesiologi, spesialis anestesi. Perawatnya juga perawat anestesi sendiri. Sekarang ilmu keperawatan berkembang, ya kan? Bukan perawat pada umumnya, tapi khusus perawat anestesi. Ya. Jadi pada masa dulu nggak seperti masa sekarang. Dulu pun juga nggak mengenal ya anestesi seperti yang ada pada saat ini. Tapi kalau sekarang berkembang seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini sudah melampaui ruang dan waktu. Jadi agama ini melampaui ruang dan waktu. 14 abad yang lalu, ya kan? Baru pada masa sekarang hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang lumrah. Makanya agama kita ini melampaui ruang dan waktu. Mulai dari sejak sebelum manusia diciptakan sampai nanti manusia itu binasa. Ya, dengan adanya kiamat. Agama ini semuanya menceritakan. Dan akal kita nggak bisa melampaui ruang dan waktu, itu nggak bisa. Jangankan melampaui ruang yang besar ya. Kita sekarang misalkan di bawah ini ada ibu-ibu, kita bisa nggak mikirkan, oh saya ngaji sama istri sama putri saya, sekarang istri saya bagaimana duduknya ya, dia betul ngaji atau ngobrol, anak-anak saya sekarang lagi ngaji atau enggak, itu nggak bisa. Akal kita ini terbatas di sini, kita hanya bisa mikirkannya ada di sini, tapi yang di bawah nggak bisa, apalagi yang di rumah nggak bisa. Akal kita terbatas. Sehingga ketika kita ini menyikapi nas, ya, nas itu adalah maqalallahu wa maqala Rasul, menyikapinya. Maka kita ini harus sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat. Sahabat itu, ya kan, menyikapi nas ketika turun perintah, turun ketetapan, ya kan, ketentuan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka sudah ngikuti. Dan mereka nggak akan nawar. Jadi mereka tidak akan nawar. Kecuali kalau hal itu, betul-betul nggak masuk logika ya. Contoh beberapa kasus. Pada saat mau perang Uhud, ya, ada sahabat itu yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah penempatan pasukan di sini, yakni berada di depannya sumur Badar, itu wahyu atau strategi?" Jadi di awal itu para jamaah, sumur Badar itu berada di depannya pasukan kaum muslimin. Ya, kemudian mereka menghadap sumur Badar, kemudian di sebelah sana nanti ada pasukan orang-orang Quraisy. Nabi SAW mengatakan ini strategi. Baru akhirnya ada sahabat yang usul, "Wahai Rasulullah, kalau ini strategi, maka ini bukan strategi yang baik. Alangkah baiknya kalau sumur Badar itu berada di belakang kita, jangan di depan kita. Kita kuasai sumur ini." Ya, dan ternyata betul. Ya, ketika orang-orang Quraisy itu datang, pasukan orang-orang kafir itu datang, yang mereka cari itu diantaranya adalah sumur Badar. Tapi sumur Badar sudah dikuasai kaum muslimin, mereka nggak bisa. Malamnya sudah tidurnya kemalaman,
karena turun hujan lebat, ya kan? Kemudian mereka juga kehausan, sudah lemah mereka. Peristiwa yang lain adalah pada saat mau perang Khandaq, ya, atau juga pengepungan benteng Khaybar. Nabi SAW menempatkan pasukan di sini. Tapi kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ini strategi atau wahyu?" Jadi para sahabat itu menyikapi semua yang dikatakan Nabi itu hukum asalnya adalah wahyu. Sehingga apapun yang dikatakan Nabi SAW, mereka senantiasa membenarkan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nah, orang beriman itu seharusnya seperti itu. Karena apa? Akal kita tidak akan pernah bisa melampaui nas. Tidak akan pernah bisa melampaui apa yang Allah firmankan dan melampaui apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Ini karena beliau mulai dari awal itu sudah maksum. Makanya dalam kitab ini dikatakan, maka semua yang disebutkan dalam syariat, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ya, maka peran kita adalah pasrah, sudah. Pasrah, ya, pasrah. Contohnya gini, Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, itu kan awalnya dinikahkan sama Nabi SAW dengan siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi. Dia adalah budak dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi SAW sangat menyukainya, mencintainya, akhirnya oleh Khadijah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW karena saking cintanya, akhirnya Nabi SAW mengangkatnya jadi anak angkat. Diperdekakan kemudian dijadikan anak angkat. Kemudian namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah itu turun perintah dari Allah agar Nabi SAW menikahkan antara Zaid dengan Zainab. Ya, ini by design, ini memang by design. Ya, untuk membatalkan hukum anak angkat. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat itu enggak dapat warisan. Ya, anak angkat itu bukan ahli waris. Anak angkat itu kalau dia laki-laki dengan ibunya bukan mahram. Kalau dia perempuan dengan bapaknya bukan mahram. Jadi untuk membatalkan kebiasaan yang ada di Arab itu harus ada suatu peristiwa besar. Nah, ketika Nabi SAW merintahkan agar Zainab menerima dinikahkan dengan Zaid, maka Zainab menolak. Apa? Karena Zaid adalah mantan budak. Walaupun dia dimerdekakan, tetap saja dia mantan budak. Kelasnya masih di bawah Zainab. Sedangkan Zainab ini diantara putri dari pembesar-pembesar yang ada di Quraisy, ya kan? Tapi akhirnya setelah Nabi SAW beritahukan bahwa ini perintah dari Allah, akhirnya apa? Zainab mengatakan, kalau itu perintah dari Allah, sudah, aku nikahkan diriku sendiri. Ya, aku nikahkan diriku sendiri. Nah, setelah menikah, waktu dalam jangka waktu 1 tahun, rumah tangganya enggak harmonis. Ya, bagaimana akan harmonis? Karena tidak dilandasi dengan cinta. Sampai akhirnya dicerai. Nah, ketika diceraikan itulah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung nikahkan Zainab dengan Nabi. Allah langsung nikahkan antara Zainab dengan Nabi. Ketika itu ini adalah peristiwa besar. Karena apa? Zainab mantan istri anak angkat, seharusnya tidak dinikahi oleh bapak angkat. Tapi ini semuanya peristiwa ini, ya kan, melatar belakangi untuk suatu syariat bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kalau seorang anak yang menceraikan istrinya, maka bapak kandungnya nggak boleh menikahi mantan menantunya itu kalau sudah digauli. Ya, nah seperti itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi sampai pun Nabi SAW menikah dengan Zainab, ya kan, itu adalah ketetapan Allah. Jadi walaupun sampai nggak masuk di akal, maka itu semuanya ketetapan Allah. Wajib bagi kita untuk menerima, taat, patuh kepadanya. Demikian juga ketika Zainab dinikahkan dengan Zaid, dia pun patuh. Karena apa? Karena dia tahu, ya kan, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di balik syariat itu, di balik perintah larangan itu ada suatu hikmah, dan hikmahnya ternyata itu, ya, sehingga Zainab itu radhiyallahu ta'ala anha kalau kumpul dengan istri-istri Nabi yang lain, dia itu membanggakan ini sebagai kebanggaannya. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, tetapi aku dinikahkan langsung Allah yang berada di atas
arsy-Nya. Jadi Zainab itu kalau radhiyallahu ta'ala anha, kalau dia saling membandingkan dengan yang lainnya, itu dia bandingkan di situ. Ya. Jadi pernikahan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung yang nikahkan itu Allah, bukan lagi walinya. Ya, beda dengan yang lainnya. Nah, ini para jamaah. Nah, sehingga sekali lagi ya, peran kita terhadap ketentuan syariat, maka kita harus pasrah ya, tanpa menolak, tanpa menakwil dari hakikatnya. Ya. Jadi tanpa menakwil dari hakikatnya. Ada orang-orang yang takabur dalam masalah ini, di mana mereka berpegangan dengan akal mereka. Ya, mengatakan agama Islam ini cocok pada 14 abad yang lalu, yang sekarang nggak cocok. Ya kan, perkembangan teknologi informasi, perkembangan sosial pada masa sekarang nggak cocok. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ya, banyak. Hati-hati dengan pandangan orang-orang liberal yang ingin menjauhkan kita dari agama kita. Kita mulai dari dulu sudah tahu bahwa agama ini melampaui ruang dan waktu. Agama ini agama yang modern. Ketika kita kembali kepada agama ini, maka agama ini berkemajuan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berkiblat dengan barat. Coba kita lihat ya. Kita dalam agama kita diperintahkan kasih sayang kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Kita subhanallah, dalam agama kita seperti itu, kepada orang tua, apalagi ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Itu sebagai ibadah tersendiri. Ibnul Munkadir dia mengatakan, ya kan, saudaraku semalaman sholat, tapi aku hanya mijiti ibuku. Aku hanya memberikan pelayanan kepada ibuku. Aku nggak mau pahala aku melayani ibuku diganti dengan pahala sholat malam dia. Karena apa? Karena tahu ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya sangat besar. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Coba kita lihat di barat, apakah seperti itu? Enggak. Orang-orang sudah lanjut usia itu diletakkan di panti jompo semuanya. Diletakkan di panti jompo. Bahkan ada yang mengisahkan, ya kan, ada yang mengisahkan seorang ustadz ya, yang masyhur, dia mengisahkan karena ada yang cerita kepada dia, ya kan, ada anak-anak yang orang tuanya itu sakit dan mau meninggal, diletakkan di rumah sakit, kemudian berpesan kepada perawat yang ada di sana, jangan telepon kecuali orang tua saya sudah meninggal. Ketika dalam kondisi nazak, ya kan, akhirnya dia ditelepon, ya, ditanya apakah sudah meninggal, belum, kan sudah saya pesan nih, jangan telepon saya kecuali sudah meninggal. Kalau kita dalam Islam nggak seperti itu. Justru kita diperintahkan untuk menemani orang tua kita. Bahkan bagaimana kita mengantarkan orang tua kita masuk surga. Dengan cara apa? Mentalkin dia, bimbing dia, mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jadi subhanallah. Maka mana yang lebih berkemajuan? Islam ataukah selain daripada Islam? Ya, kalau di luar sana orang-orang jalan-jalan, ya teman mereka apa? Anjing. Kalau kita jalan-jalan, teman kita siapa? Ya anak kita, istri kita, ya kan, keluarga kita. Orang-orang barat temannya siapa? Anjing, binatang. Ya. Jadi sebenarnya akalnya yang modern itu siapa? Kan seperti itu. Jadi sekali lagi, agama kita ini melampaui ruang dan waktu. Bukan hanya ketika syariat ini diturunkan pada masa dulu, enggak. Ya kan? Tapi berlaku sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ya, Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan nanti menjaganya. Nah, ini para jamaah. Jadi kita jangan berpaling kepada orang-orang seperti ini, ya kan? Bahwa seorang muslim bagaimana dia harus menyikapi nas, dia harus pasrah, turut, manut. Itulah Islam. Islam itu kan pasrah. Al-Islam pasrah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya kan? Disuruh apapun sampai enggak masuk akal. Ya, disuruh sholat, disuruh puasa, ya, disuruh puasa, ya, tetap Islam, patuh taat. Disuruh haji, dilarang ini itu dan lain sebagainya. Seperti Islamnya Nabi Ibrahim. Ya kan? Ketika dia tidur bersama dengan istrinya, ya, dan anaknya Ismail alaihissalam yang masih kecil, tiba-tiba dia bermimpi, ya kan, mendapatkan perintah dari Allah meletakkan Hajar dan anaknya di Mekah dari Syam, melakukan perjalanan, langsung diajak istrinya, diajak perjalanan yang ketiga itu
1 bulan lebih dari Syam. Syam itu ya Palestina sekarang, Suriah, menuju ke Mekah. Perjalanan 1 bulan lebih. Ya, ketika sampai di Mekah kemudian istri sama anaknya ditaruh di sana. Kemudian istrinya bertanya, "Aina tadhab ya Ibrahim wa tatrukuna?" Ya, kamu mau pergi kemana dan meninggalkan kita di sini? Ya kan? Berkali-kali ditanya Nabi Ibrahim nggak kuasa. Bagaimana Nabi Ibrahim nggak pedih? Lama nggak punya anak, baru punya anak usianya 86 tahun. Kemudian setelah punya anak, anak itu disuruh meletakkan di biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang nggak ada tanaman. Tanaman aja nggak ada, apalagi binatang, apalagi manusia. Ya, tapi itulah Islam. Kemudian ketika Hajar mengatakan Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang nyuruhmu melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar dengan keimanannya dan kesabarannya dan keyakinannya kepada Allah, dia mengatakan idzan la yudayyunallah. Kalau seperti itu Allah nggak akan meninggalkan kita. Itu Islam. Islam itu seperti itu. Kemudian ketika Nabi Ismail kondisinya sudah mulai dewasa, beranjak dewasa, falamma balagha ma'usaya, maka tatkala Ismail itu sampai usia sanggup, ya kan, sampai usia sanggup, kemudian bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunaya ini arafil manami anni adbahuka, aku lihat dalam tidurku aku bermimpi menyembelihmu, menurutmu bagaimana? Ya kan? Akhirnya jawabannya Nabi Ismail apa? Ya abatif al-matumar, wahai bapakku, kerjakan saja yang kau diperintahkan. Makanya kelanjutan ayat itu mengatakan falamma aslama, maka tatkala keduanya sudah Islam, sudah pasrah, disuruh apapun sampai yang nggak masuk akal, lama nggak punya anak, kemudian punya anak disuruh mengasingkan di Mekah, kemudian setelah dia berusia sanggup, kemudian disuruh menyembelihnya, pasrah. Islam itu seperti itu, pasrah. Ya, maka yang harus kita dahulukan itu bukan logika kita, tapi kepasrahan kita, pasti baik. Dan hikmahnya apa? Akhirnya Allah ganti, ya kan? Wa fadainau bidzibhin adzim, kami ganti Ismail ini dengan sembelihan yang besar. Kasus Zainab, ya kan? Akhirnya dia ganti dengan kepasrahan dia, dengan keislaman dia, gantinya berupa apa? Langsung menjadi salah satu ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi prinsipnya kalau kita mendahulukan nas, kita akan mendapatkan kebaikan di situ. Ibnu Hajar berkata, wa jami' ma warada fi syaqqis sadr. Ibnu Hajar mengatakan, semua yang mengisahkan tentang pembelahan dada, wa istikhrajul qalbi wa ghairi dzalik, dan mengeluarkan hati dan lain sebagainya, minal umuril khariqi lil adah, termasuk perkara-perkara luar biasa, mimma yajibut taslim lahu, yang kita ini wajib pasrah mengimani ini semuanya. Pada masa itu ketika Ibnu Hajar mengatakan seperti ini, ilmu anestesia tidak berkembang seperti saat ini, tapi kita harus mengimani. Dan pada masa sekarang proses pembelahan dada itu sesuatu yang biasa. Orang dioperasi, dibelah ini dan lain sebagainya, ya kan? Sampai ada cangkok jantung, cangkok liver, kan melalui pembelahan dada. Pada masa itu enggak, akal masih belum bisa menerima, tapi masa sekarang sudah biasa, ya kan? Yajibut taslim, Ibnu Hajar mengatakan wajib kita pasrah, menerima, dunat ta'arud, tanpa membantah, disorfi an hakikoti, kemudian malingkan dari yang sebenarnya, ya kan? Karena apa? Karena ini benar, jadi karena ini benar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Maka karena kita harus mengedepankan nas, ya, maka amal kita ini harus senantiasa dibimbing oleh nas. Jadi amal kita ini harus dibimbing oleh nas. Amal kita itu apa? Sholat kita harus senantiasa dibimbing oleh nas. Cara bagaimana kita sholat harus dibimbing oleh nas. Nggak boleh sakarepe dhewe. Di mana-mana itu ada SOP para jamaah. Ya, di mana-mana ada SOP. Ya. Ini sekarang eranya era apa ya? Misalkan mau memperbaiki, kita mau servis sepeda motor, servis mobil di bengkel resmi, itu ada SOP-nya. Ada SOP-nya.
Kita kerja di perusahaan itu ada SOP-nya. Dimanapun itu ada SOP-nya, ya kan? Di perbankan ada SOP-nya. Dimanapun itu ada SOP-nya. SOP pelayanan ada SOP-nya. Masa masalah sholat saja nggak ada SOP-nya? Nggak ada standarnya? Ada standarnya. Diajarkan Nabi kita SAW. Ada orang masuk Islam itu karena dia melihat bahwa Islam itu agama yang paling teratur. Karena dia merenungi alam semesta ini, keteraturannya menunjukkan bahwa dalam keteraturan itu ada kesempurnaan. Ya, dan agama yang sangat ngatur sampai detail itu ada dalam Islam. Dia tidak mendapati dalam agama yang lainnya. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan amal itu ada tata caranya. Maka bagi kita penting untuk senantiasa mencari tahu sholat saya ini sudah benar atau belum. Makanya perlu ngaji tata cara sholat, ya, tata cara puasa, dan ini harus terus diulang, ya, sebagaimana SOP itu harus senantiasa diulang untuk diberitahukan, ya. Jadi seperti itu, cara kita sholat, cara kita puasa, ya kan, cara kita bagi waris, cara kita menikah, cara bercerai, ada. Ya, bukan sakarepe dhewe cerai akhirnya tak talak, akhirnya sudah disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Ada tata caranya. Ya, orang kalau sudah menikah, setelah menikah itu harus belajar fikih tolak. Ya. Jadi setelah menikah harus belajar fikih tolak. Bukan setelah menikah belajar fikih poligami, itu keliru. Jadi terlalu loncat. Ya. Jadi harus berada di bawah bimbingan. Kita sering melihat fenomena orang cerai itu langsung, ya kan, diusir, wanitanya diusir. Padahal tidak boleh seperti itu. Ketika dia ditolak, wanita harus masih tetap di rumah itu. Bahkan Allah mengatakan wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian usir mereka dari rumah mereka. Semua orang tahu bahwa rumah itu rumah suami. Tapi oleh Allah SWT nisbahkan, sandarkan rumah itu dengan rumah mereka. Karena apa? Rumah perempuan menunjukkan bahwa wanita itu jangan keluar. Ketika sudah ditalak jangan keluar, tetap di situ. Ya. Nah, jadi kita melakukan amal apapun itu harus di bawah bimbingan nas. Kita misalkan dagang di pasar juga harus dengan bimbingan nas. Umar mengatakan, yang nggak ngerti fikih jual beli jangan masuk pasar kami, karena rusak. Ya, nanti akhirnya ada riba, akhirnya ada jual beli gharar, ya kan, yang nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jalan kepada keselamatan itu adalah periwayatan dan penukilan. Kalau kita ingin selamat, ya, maka periwayatan dan penukilan. Maksudnya apa? Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini. Saya mendapati dalam surat ini, ayat ini Allah berfirman seperti ini. Jalan keselamatan itu. Ya. Dan tapi ini para jamaah, kita nggak akan bisa sampai ke sini kalau nggak pernah ngaji Al-Qur'an, tafsirnya, nggak pernah ngaji hadis dan sarahnya. Nggak akan bisa sampai ke situ. Makanya sebenarnya ngaji Al-Qur'an dan tafsirnya, ngaji hadis dan sarahnya itu penting. Ya. Idla yakfi min dzalika mujarradul akal. Nggak cukup hanya sekedar gunakan akal. Nggak cukup hanya sekedar menggunakan akal. Bal kama anna nurul ain la yara illa ma'a dhuhuri nuril qadamihi. Mata itu tidak bisa melihat kecuali karena ada cahaya, ya kan? Cahaya yang mendahului langkah kakinya. Fakadzalika nurul akli la yahtadi illa idza talat alaihi syamsur risalah. Akal itu tidak akan mendapatkan pencerahan kecuali kalau dia dibimbing oleh risalah. Akal kita ini nggak akan mendapatkan pencerahan kecuali kalau dibimbing oleh risalah. Maka bagi orang beriman, Al-Quran As-Sunnah itu di depan daripada akalnya. Jadi di depan daripada akalnya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu melampaui batasan ruang dan waktu, sedangkan akal kita ini terbatas. Nah, ini para jamaah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pembelahan dada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hikmahnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas kisah wafatnya ibunya Aminah, yang tentu ada pelajaran yang sangat dalam
ya untuk nabi kita, bahkan untuk kita semuanya. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.